Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah At-Takatsur. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita awali dari ayat 1. Di sini ada kata-kata alhaakum. Biasanya kalau ada alif lam atau al, itu hukum bacaannya itu izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Apabila kita melihat di ayat ini, khususnya di kata-kata alhaakum, ini adalah bukan lam ta'rif. Jadi tidak ada hukum bacaan izhar qamariyah di sini, disebabkan a-nya ini adalah hamzah asli dan bukan lam ta'rif. Ini adalah fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab, alha yulhi. Alha ini memang asli al, jadi al ini tidak terpengaruh baik waqaf ataupun wasal, ini tetap dibaca. Contoh kalau kita mewasalkan dari kata-kata bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, hanya tidak boleh dihilangkan. Lain dengan alif lam yang ada di ta di sini ya. Ini idgham syamsiyah, ada al bertemu ta. Ini kalau kita meneruskan dari alhaakumut takatsur, maka alnya ini menjadi hilang. Fathah dari a ini menjadi hilang karena wasal itu adalah hamzah wasal. Tapi kalau yang depan ini hamzah asli, tidak bisa hilang meskipun dia sebelumnya ada kata yang menyertainya. Alhaakumut takatsur, pendek saja saknya ini tipis karena sak, kemudian karena roknya ini bersukun sebelumnya dhamma, maka roknya dibaca tebal atau tafkhim. Alhaakumut takatsur, alhaakumut takatsur. Jadi al di depan tidak ada hukum bacaannya, hanya ini adalah mad tabi'i, kemudian idgham ya, idgham syamsiyah karena masuk ke huruf ta, kemudian roknya ini ditebalkan atau tafkhim. Hatta zurtumul maqabir, hatta ada mad tabi'i, zurtumul ini juga sukun ro yang sebelumnya dhamma, kita sebut tafkhim, ro tafkhim atau mufakham. Kemudian izhar qamariyah karena ada al bertemu dengan mim, maqabir. Maqabir ini baknya berkasroh sehingga roknya itu menjadi tipis atau tarqiq. Kita membacanya tipis, caranya bibir kita ketika membaca bir, sukun ro itu ke bawah. Hatta zurtumul maqabir, bir ya, bukan biru, itu tebal, tapi yang betul adalah tipis. Hatta zurtumul maqabir, tipis saja. Hatta
hatta zurtumul maqabir. Pendek ya, tidak ada ya maqabir, bukan seperti itu, tapi maqabir, tipis dan pendek. Kalla saufa ta'lamun. Ini ada mad tabi'i, kemudian kita mengetahui kalau sukun wawu sebelumnya dhammah itu mad tabi'i, tapi kalau sukun wawu sebelumnya fathah itu adalah mad layin. Layin artinya lemas, jadi kita lemaskan saufa menjadi karena sukun wawu sebelumnya fathah. Kalla saufa ta'lamun. Mad alif disukun kita panjangkan sampai 3 alif, itu tidak apa-apa. Kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Gunnah musyaddadah, mim yang bertasydid disebut gunnah musyaddadah. Hukum bacaannya, gunnah itu artinya berdengung. Musyaddadah itu berdengung karena bertasydid, yaitu huruf mim dan nun. Kita tahan membacanya, jangan langsung. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ada mad tabi'i, kemudian ta'lamun ini mad tabi'i. Kalau disukun mad alif disukun, tapi ini terus, karena terus ini adalah mad tabi'i, 1 alif saja. Ta'lamuna ilmal yaqin, ada alif lam bertemu dengan ya al ta'rif, ini disebut lam ta'rif. Kita sebut hukum bacanya adalah izhar qamariyah. Kenapa dinamakan qamariyah? Qamariyah itu adalah huruf bulan, yaitu sebanyak 14 yang terkumpul dalam lafaz abghi hajjaka wa khaf aqimah. Itu ada 14 hurufnya al ta'rif bertemu dengan ya izhar qamariyah, atau banyak yang menyebut al qamariyah. Kemudian di sini mad alif disukun. Apa ciri-cirinya? Ada mad tabi'i, ini mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukun. Huruf itu asalnya hidup, tapi karena disukun maka ada mad tabi'i menghadapi huruf yang disukun, disebut mad alif disukun. Membacanya 1, 2 atau 3 alif. La tarawunnal jahim. Ada nun yang bertasydid, gunnah musyaddadah, kemudian izhar qamariyah. Di sini al bertemu dengan jim. Kemudian jahim, haknya itu tipis. Jangan keliru dengan hak yang besar, itu jahim, bukan jahim. Tipiskan, bersihkan suaranya. Jahim. La tarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha aynal yaqin. Ada gunnah musyaddadah, ada 2, tasydid mim kemudian tasydid nun di sini. Kemudian kita lanjutkan ayat 8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna, gunnah musyaddadah lagi, ada 2. Kemudian yauma idzin, ini hamzah ya. Yauma idzin, izhar halqi, tanwin bertemu dengan ain. Kemudian ini idgham syamsiyah, al bertemu dengan nun yang kita baca gunnah karena menyebabkan nun itu bertasydid. Kemudian kita tutup dengan mad alif disukun. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini yaitu tanda waqaf. Di sini ada tanda waqaf di akhir-akhir kalimat, yaitu ada lam alif, yang satunya itu qaf lam. Ini dimaksudkan adalah apabila seseorang itu ingin meneruskan ayat 1
ke ayat 2 misalnya, atau ayat yang lain ke ayat berikutnya, maka patokannya ini tanda wakaf ini. Maka kalau misalnya tidak ada akhir kata atau tidak ada akhir ayat, maka lam alif ini kan harus terus wakaf terus. Apabila di akhir ayat ini tidak mengapa kita itu berhenti, karena kaidah umum mengenai ayat yaitu kita lebih baik berhenti di setiap ayat. Jadi apabila kita meneruskan, maka kita meneruskan yang ada tanda-tanda lam alifnya ini. Kalau tanda yang qaf lam ini lebih baik berhenti, apalagi di akhir ayat, begitu maksudnya. Contoh begini, alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kita baca seperti itu kalau kita mau meneruskan. Tapi kalau kita meneruskan dari hatta, dari ayat 2 ke ayat 3, lebih baik tidak ya, karena di sini ada tanda wakaf, lebih baik berhenti. Hatta zurtumul maqabir, lebih baik berhenti, jangan diteruskan. Yang diteruskan itu misalnya kita kuat nafas, itu yang ada tanda lam alifnya. Tanda lam alif di sini apabila di akhir ayat kita itu digunakan untuk apabila kita meneruskan ayat, itu tempatnya di sini, tempatnya di lam alif ini. Jadi kalau misalnya qaf ini jangan diteruskan. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqini latarawunnal jahim, itu kurang baik karena ini tanda waqaf qaf lam. Sekali lagi, karena lam alif ini ada di akhir ayat. Kalau lam alif ada di tengah-tengah ayat, tidak ada tanda berhenti akhir ayat, maka ini tidak boleh berhenti aslinya. Tapi karena ada kaidah umum bahwa setiap ayat itu lebih baik berhenti, kita berhenti saja. Kita berhenti. Apabila kita terus, kita memilih yaitu yang lam alif ini, itu bisa kita meneruskan ayat berikutnya. Demikian cara membacanya. Kita ulangi dari awal pelan-pelan sehingga kita bisa lancar dan fasih dalam baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah At-Takatsur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.